Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala sampai i'tru watenyo mantang neberi kepada kitanyo berbagai macam nikmat. Di antara jih nikmat kesehatan badan dan kesehatan akal, sehingga getanyo katruh talangkah nibat tempat yang mulianyo dengan maksud dan tujuan untuk talaksanakan salah sabuh perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu fardu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kemudian dilikat nibaknyan selawat dan salim hana tua sabi-sabi kita kirimkan kepada Nabi besar bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian yang telah seiring sebahu selangkah bersama Rasulullah dalam memperjuangkan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salam ta'zim penghormatan ulun tuan pertama sekali kepada Abu Imam Syekh Masjid selaku ayahanda rohani kita yang bersama. Salam ta'zim penghormatan ulun tuan kepada gure-gure, abu-abu, tengku-tengku, para alim ulama dan cendekiawan yang di kemukiman kuhnyo. Yang luntuan hormati kepada Bapak Geshi Tungku Imum seluruh perangkat desa, juga teristimewa salim ta'zim penghormatan ulun tuan kepada seluruh jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abang-abang, adik-adik, abu-abu, rekan-rekan hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana kalazim nibat tempat getanyo sebelum khatib sampaikan rukun dua al-khutbah, biasanya khatib menyampaikan sepatah dua kata mau'izah hasanah. Maka menansyid nibat uronyo khatib akan mencoba menyampaikan sepatah dua kata mau'izah hasanah, dengan harapan akan menjadi yang pertama sekali pelajaran bagi khatib sendiri dan sekiranya bisa juga untuk kepada seluruh jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di antara nikmat yang paling raya nejo oleh Allah kepada kitanyo adalah nikmat nepetren ujian dari langit. Nikmat nepedebit ia dari man. Nikmat nepilih ia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurung dan nepesapat dalam laut. Nikmat yang paling raya nejo kepada kitanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nikmatul ma'. Ia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakan ia karena dalam kehidupan si urau-urau, mau tidak mau tente kegiatan getanyo, aktivitas getanyo yang berbagai macam jenis membuat getanyo kutau, baik karena yang getanyo tajak ublang ataupun terkerja di tempat getanyo kerja, berbagai macam kotoran tente kemungkinan akan mukumat bak badan getanyo. Mukumat bak pakaian getanyo, mukumat bak jakrung getanyo, mukumat bak baju getanyo. Berbagai macam-macam kotoran yang kemungkinan akan mukumat bak jasad getanyo. Bukan hanya kotoran yang datang dari luar, bahkan kotoran yang getanyo pedebit kedrou. Maka cina bayangkan hadirin yang berbahagia seandainya Allah hana menciptakan ia. Seandainya Allah hanya diciptakan ia, maka getanyo akan selalu berada dalam kutau. Hanajit tarah baje, hanajit tarah jakrung, hanjit tamu suci, hanjit apeglih dro daripada berbagai macam kotoran dan najis.
Allah dalam Al-Quran menyampaikan wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih, dan diturunkan kepadamu dari langit air dengan tujuan untuk membersihkan dirimu. Allah menciptakan supaya getanya jetamu suci, tak peglih badan, tak peglih pakaian, tak peglih mandum jasad getanya. Hadirin yang berbahagia, nyan berkaitan tentang kotoran yang lahir. Lantas bagaimana dengan kotoran yang batin? Kotoran yang berbentuk maksiat, kotoran yang berbentuk dosa dan kesalahan tanya dengan Allah. Tentu manusia yang Allah ciptakan lengkap dengan hawa nafsu, mau tidak mau, sengaja ataupun tidak sengaja, dalam ruang, dalam beberapa waktu tentu getanya roh tak lakukan maksiat. Roh kadang getanya roh tak terbit dari pagi yang kalah gegarih oleh Allah Subhanahu wa taala. Roh tak lakukan hal-hal yang membuat getanya menanggung dosa. Roh tak lakukan hal-hal yang membuat getanya batin getanya kutau. Kutau dengan kotoran yang handeh dikalan oleh mata. Maka pakiban ke cara getanya tak peglih dro daripada kotoran-kotorannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sayang getat kepada hamba. Sebagaimana Allah akan sediakan untuk getanya tak peglih jasad getanya. Allah menciptakan nejuk sabuh syariat kepada getanya supaya getanya jita peglih batin getanya. Pekeh syariat yang diciptakan yang dipetron oleh Allah Subhanahu wa taala untuk getanya peglih dro daripada kotoran batin. Allah nejuk kepada getanya semayang 5 waktu. Nibat sabah ura Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, nibat sabah ura Rasulullah ditanyang mbak para sahabat. Wahai sahabat lun, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum. Wahai para sahabat, pakiban pendapat urang drone. Sakira di ke rumah drone nasabah kurung. Yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Yang mana porumuhnyan gemano si uro 5 ge. Ma taqulu dzalika yuqi min darnih. Wahai para sahabat, kira-kira na tinggai kalang bak badan urangnya. Sahabat ni bak waten ni jawab. Qalu nakun para sahabat. Lam yubqi min darnihi syai'a. Han akan tinggai mubacut kalang bak badan urangnya. Kemudian disambung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzalika mithlu salawatil khams. Menankeh sembahyang 5 waktu wahai para sahabat. Yamhullahu bihal khataya. Napegah li Rasulullah dengan sembahyang 5 waktunya ke Allah nepu suci hamba dari berbagai kotoran maksiat dan dosa. Hadirin yang berbahagia, hana di antara getanya yang hantum melakukan dosa. Hana di antara getanya yang hantum melakukan maksiat mandum getanya nah, karena getanya ke nabi yang maksum daripada maksiat. Coba getanya bayangkan seandainya sembahyang 5 waktunya hana syariatkan bagi getanya. Maka masing-masing getanya akan tabah maksiat yang getanya lakukan di dunia. Akal tak kumpulkan berbagai dosa getanya sehingga untuk tabah masing-masing hana cara untuk tahapus dosa-dosa yang kecuali dengan tabah sehingga ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dumna sayang Allah Subhanahu wa taala kepada getanya. Sebagaimana Allah nepetron ujian untuk getanya darah kaki tapi suci badan. Allah mencariatkan kepada getanya sembahyang 5 waktu supaya getanya jita pesuci dari berbagai maksiat dan dosa, sehingga maksiat dan dosanya hana harus tak bertanggungjawabkan sehingga di ke Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, menyana izinkan lunjuk sebuah permisalan sembahyang 5 waktunya
Menya zaman jino ibarat alat komunikasi. Alat komunikasi hadirin yang berbahagia khususnya ketika getanya mau perang. Nyan adalah yang menentukan menang talu getanya dalam perang nyan ba alat komunikasi. Menya alat komunikasi yang hana berfungsi dengan baik, maka bisa dipastikan getanya akan talu dalam perang. Karena fungsi alat komunikasi yang adalah yang akan menghubungkan antara komandan perang dengan prajurit yang ada di lapangan. Coba kita bayangkan seandainya komandan hanjit le gebi aba-aba kepada para prajurit. Prajurit hanjit le sampaikan kondisi lapangan kepada komandan, apa yang akan terjadi. Maka tentu dipastikan kita akan talu dalam perang. Maka semayang limang wate hadirin yang berbahagia menanci. Yang adalah kesempatan kita untuk mengadu ba Allah Subhanahu wa taala. Ketika mamandum pintu rezeki tutup, tamita rezeki kena hanatha ke di hanatha bisinan ke hana pintu Allah kesempatan kita untuk taadu ba Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang berbahagia, memang dari lahir takalan semayang limang watayan adalah perintah. Semayang limang watayan adalah tanggungjawab. Akan tetapi ketika tertepa bahawa saja semayang limang watai adalah hadiah daripada Allah. Hadiah daripada Allah supaya tanya kita pesuci drot kesempatan kitanya komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tertepa ni ba watayan ternyata sembahyangnya kenlah perintah, akan tetapi nikmat yang rayu yang gejuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari sini hadirin yang berbahagia, maka sangat sedih menyementang getanya dapati rame mantang menyerame mantang di antara getanya uronyo yang mantang tak bak tak semayang limang wate. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an jelas disampaikan bahwasanya sembahyangnya adalah wajib atih memandum urung mukminin. Kitaban mauqutan pegah dalam Al-Qur'an bahwasanya sembahyangnya adalah kewajiban fardu yang kali ditentukan wate oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, kan getanya mantang diperintahkan oleh Allah, bahkan keluarga getanya diperintahkan untuk tak perintahkan keluarga getanya untuk dilakukan sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dipegah oleh Allah Subhanahu wa taala tasmayang oleh gata wahai umat dun. Tak perintahkan keluarga gata untuk tasmayang dan tamu sabar-sabar dalam sembahyang karena Allah nepegah pedang sembahyangnya kan perkara yang mudah. Nekun oleh Allah Subhanahu wa taala wastabir 'alaiha, sabarlah dalam kita yang melaksanakan salat. Kemudian mungkin di antara kita yang takkan ba Allah Subhanahu wa taala, ya Allah pegah kamu nyoka disibukkan dengan rezeki, kamu kahet minta rezeki, kamu juk ke keluarga kamu hana lewate untuk kamu perintah urungnya untuk sembahyang. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, la nas'aluka rizqa. Nekun oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sambungan ayatnya, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Nepegah oleh Allah, wahai hamba lun hana luraki rezeki barona, nahnu narzuquka, kamu yang juk rezeki kedro nekun oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyagetanya kepala keluarga nepegah dalam Al-Quran, Allah yang juk rezeki tentai keluarga getanya yang getanya juk rezeki kalebih aulanya kalebih jamin rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyagetanya bayang-bayangkan sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran bagaimana ke kondisi urung-urung yang ditinggalkan sembahyang ketika urung kiamat datang. Dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yukshafu an saqin. Nepegah urung kiamatnya di awal-awal urung kiamat. Disampaikan dalam Al-Quran urung kiamatnya yauma yukshafu an saqin. Urung kiamat nepegah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hari di mana getanya akan tasingkapkan betih. Punya istilah getanya tapu lu tak ikat ijakrung bumayang taplung. Menan ke kondisi urung kiamat ni baoden yauma yukshafu an saqin. Ketika di awal-awal urung kiamat datang, ketika tanya dibangkitkan dari kubur, di sinat Allah Subhanahu wa taala nekeun wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala mandum-mandum tanya taduk di atuh kubur masing-masing, di bawah tanya Allah nekeun yang hamba-hamba lung tulung sujud. Ternyata ni bawah tanya hadirin yang berbahagia, urung-urung yang hantam sujud dua dunia
guna sujud cit akan tetapi haitim sujud. Male tulung ruang karena hantong pecikok wate di dunia. Male dho untuk disujud uro kiamat. Pakan male karena wate di dunia hantum tepucum tika semayang wate di dunia. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Urung-urung yang hantam semayang di dalam dunia guna sujud uro kiamat handitim sujud hadirin yang berbahagia. Pakan handitim sujud karena waqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Karena urung-urungnya adalah urung-urung yang ahwate sehat zaman kali diperintahkan oleh Allah untuk sujud akan tetapi hanggetim sujud. Jadi urunyo hana payah sujud tadi. Haitim sujud hadirin yang berbahagia ketika tanyu uro kiamat. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dalam ayat sebelumnya yang dipegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tubuh tanyu handitim sujud singgah uro kiamat, maka disinan ke mata-mata urung akan berputus asa. Ru imata getanyo male tatat hadirin yang berbahagia tanyo hawa dan sujud kepada Allah di uro kiamat singa karena hanya Allah yang akan jip keselamatan ternyata getanyo hanjut ta sujud. Menan ke hadirin yang berbahagia kondisi getanyo menyegetanyo hana ta perhatikan semayang limang wate getanyo. Hadirin yang berbahagia, maka dalam kesempatan yang singkatnya khatib mengajak yang pertama diri khatib sendiri untuk kita perhatikan lom sembahyang kita. Mari kita tingkatkan lom kualitas sembahyang kita. Mari kita ajak jangankan kita mantan keluarga kita tak ajak untuk dilaksanakan sembahyang limang waktu. Karena sembahyang limang waktu adalah kewajiban atas kita mandum yang harus kita tunaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ahli hikmah mengatakan bahawa sajih manusianya adalah musafir. Musafir yang tengah menuju ke sebuah tempat. Kehidupan katanya uro-uronya adalah nya tengah tasinggah siat tak istirahat. Maka mari katanya manfaatkan kesempatannya dalam taat. Segolom tihah kubu terus wate katanya tatamang lam liang lahat. Baik sampai katanya lagi urung tuhakeun. Wate kagrah baru tingkat ke iya, wate kalipi baru tingkat ke ija. Wate kasusah baru tingkat ke rabbi. Wate senang gaduh dapat rutunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah singkat niba uro yang berbahagianya, semoga menjadi pelajaran terutama sekali bagi khatib sendiri dan sekiranya juga bisa bagi seluruh jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Jino kita tamang dalam rukun doa al-khutbah.